Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani, dan juga para pengurus masjid yang lain, serta tokoh masyarakat dan para guru-guru, para asatizah, remaja, dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, malam hari ini, tepatnya malam Kamis, sebagaimana biasa antara maghrib dan isya, kita isi waktu kita dengan menghadiri pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga juga Allah berkenan mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, melanjutkan bahasan judul yang telah kita bahas, yaitu masalah mengunjungi orang sakit, ya. Bahasa gaul orang Jakarta, nengokin orang sakit, ya. Jadi memang lebih enak nengokin daripada ditengokin. Kalau ditengokin dia sakit, saudara-saudara. Ya, semua orang kan ingin sehat itu. Anda, saya, semuanya lah ingin sehat terus. Karena sehat begitu hebat, sehat begitu besar manfaatnya. Bahkan sehat ini ya bolehlah disebut mahal begitu. Atau murah kali. Ya tergantung pemahamannya. Ada yang bilang mahal karena kalau ke dokter lagi sakit besar itu. Dibilang oh murah, yang penting jaga makan, olahraga, istirahat yang cukup, ya. Walhasil semuanya benar, ya. Yang nggak benar yang di penjara, itu yang benar, saudara-saudara. Hadirin, ini tentang nengokin orang sakit atau mengunjungi orang sakit, ya. Ini hikmahnya orang yang sakit terhibur. Boleh jadi ya semacam obat untuk jiwanya, karena dikunjungin, diperhatiin oleh orang lain atau teman dan tetangganya. Nah, bagi yang berkunjung, bagi yang nengokin, juga dia ada keuntungan, dia akan bersyukur. Ya, bersyukur melihat bahwa orang yang ditengokin ya sakit berat, payah, dan macam-macam yang penderitaan yang dilihatnya. Dia sehat, alhamdulillah begitu. Jadi di samping juga pahala. Bahkan ini yang dikatakan, yang disebutkan di dalam hadis, bagaimana pahala orang yang mengunjungi orang sakit. Ini hadis nomor 5. Wa an Thauban radhiyallahu an. Hadis dari Thauban. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari Nabi, qala, Nabi bersabda, innal muslima idza ada akhahul muslim. Sesungguhnya orang muslim apabila dikunjungi oleh orang muslim, ya. Saya ulangin lagi, innal muslima, sesungguhnya orang muslim, idza ada akhahul muslim, apabila dia mengunjungi orang muslim. Nampaknya di sini sesama orang Islam, ya. Itu kan memang antara orang Islam ya ada semacam hak dikunjungin, khususnya bila mana sakit. Cuman itu dalam hukum sebatas sunnah, nggak sampai wajib begitu. Jadi disunatkan kita untuk berkunjung. Nah, ini ada gambaran apabila seorang muslim mengunjungi orang saudaranya orang muslim yang lain. Lam yazal fi khurfatil jannah. Maka orang muslim tadi yang mengunjungi orang muslim yang sakit, dia dalam keadaan terus-menerus mendapat buah-buahan yang baru dipetik di sorga. Saudara, ini hanya menggambarkan begitu untuk kejadian yang akan datang. Karena di sorga kan belum sekarang, ya, ketika kiamat baru ada sorga. Kalau kita meninggal dunia,
yaitu diharapkan di taman sorga, belum masuk ke sorga. Konon yang masuk sorga langsung itu yang meninggal dunia mati syahid dalam peperangan. Kalau meninggal ya di atas kasur ya biasa-biasa aja. Ya diharapkan ya betul memang nggak langsung masuk sorga, tapi kan di taman sorga itu udah lumayan saudara-saudara. Ketimbang di lubang neraka itu parah udah ya. Nah ini Nabi gambarkan orang yang mengunjungi orang yang sakit itu yang mengunjungin dikatakan fi khurfatil jannah. Khurfah artinya buah yang baru dipetik. Masih segar, bugar itu buahnya. Ya, buah segar namanya ya. Jadi dia dalam keadaan menikmati buah segar di dalam sorga. Hatta yarji'ah, sampai dia kembali pulang. Jadi selama dia berada nengokin orang sakit, selama itulah dia mendapat kenikmatan buah yang baru dipetik di sorga. Walaupun ketika dia berada di rumah atau di rumah sakit, ya dari orang yang dikunjungin, dia sih nggak memakan buah sorga belum. Tapi ini kan digambarkan oleh Nabi, semacam dorongan, ya, semacam dorongan stimulus supaya orang mau mengunjungi saudaranya yang lagi sakit katanya. Maka didorong oleh Nabi, nanti pahalanya besar. Di antaranya nanti di sorga dia akan menikmati buah-buah yang baru dipetik di sorga. Ya. Buah baru dipetik itu lain saudara-saudara ya, segar namanya ya. Jadi lam yazal fi khurfatil jannah. Maka orang tersebut berada di kebun sorga menikmati buah-buahan sorga yang baru dipetik. Hatta yarji'a, sampai kembali pulang. Sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, wahai Rasul, wa ma khurfatul jannah, apa itu khurfatul jannah? Qala janaha. Jana ya jeni memetik. Jadi janaha artinya buah yang baru dipetik di kebun surga. Nah itulah yang akan dinikmati oleh orang yang nengokin orang sakit. Ya. Begitu saudara-saudara, Nabi mendorong umatnya ya, supaya satu sama lain ya istilahnya memberikan hiburan, membantu lebih bagus lagi, ya, membantu dengan materi, minimal dikunjungin itu udah sesuatu yang nikmat lah bagi orang-orang yang sakit, semacam hiburan ya. Baik saudara-saudara, hadis tersebut rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah sekarang balasan yang lain, ini beberapa macam balasan bagi orang yang nengokin orang sakit ini. Ini hadis yang ke-6, malaikat akan mendoakan. Saudara, doa malaikat, doa mustajab. Karena mereka makhluk Allah yang tak pernah berbuat dosa. Ya. Nah di antara supaya dapat doa malaikat, kita disuruh tengokin orang sakit. Ya. Ini dia hadisnya nih, hadis ke-6. Wa an aliyin radhiyallahu an. Hadis dari Imam Ali. Qala, berkata Imam Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Imam Ali, saya mendengar Rasul bersabda, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, ya'udu musliman, nengokin orang muslim yang lain. Jadi orang Islam nengokin orang Islam. Ghudwatan, di waktu pagi, illa kecuali shalla alaihi, berselawat kepadanya sab'una alfa malakin, berselawat kepadanya 70.000 malaikat, hatta yumsiya, sampai sore. Gambarannya nih, bila mana orang menjenguk orang sakit di waktu pagi, maka malaikat doain terus dan terus sampai sore. Seberapa banyak? Ya ini sab'una alfa malak, 70.000 malaikat. Saudara, jumlah malaikat melebihi jumlah manusia. Anggaplah ini manusia digabung dengan makhluk yang lain, yang di darat, yang di udara, yang di laut, termasuk ikan teri, begitu kan? Kan ikan teri banyak kan gitu ya. Nah ini masih banyakkan para malaikat. Dia adalah makhluk-makhluk Allah tersendiri itu, yang Allah tidak berikan hawa nafsu. Jadi dia memang ibadah aja begitu. Ya, kalau manusia lain dia punya hawa nafsu,
Ya begitulah, kadang-kadang di ibadah, kadang-kadang juga ya miring-miring begitu ya. Ada yang ibadah banget, nafsunya dikekang, wah itu lebih hebat dari malaikat itu. Yang penting malaikat doanya mustajab. Di antara doa malaikat kepada orang-orang yang menjenguk orang sakit sebanyak berapa? Sab'una alfa malak, 70.000. Bila mana dia berkunjung di waktu pagi, doa malaikat sampai sore. Nanti kalau berkunjung di waktu sore, nih wa in adahu asiyatan, bila mana dia menjenguknya di waktu sore, shalla alaihi sab'una alfa malakin, maka berselawat kepadanya, kepada yang berkunjung, oleh para malaikat sebanyak 70.000 juga, hatta yusbiha, sampai pagi. Ulama-ulama hadis menjelaskan hadis ini nggak mesti ya istilahnya pagi sore, nggak mesti. Jadi yang penting kapan saja Anda mengunjungi orang sakit, maka akan didoakan oleh malaikat. Begitu, akan didoakan oleh malaikat. Jadi didoakan oleh malaikat ini jumlahnya berapa itu? Puluhan ribu, 70.000. Jadi baik di waktu pagi ataupun di waktu sore, ataupun di sini yang nggak disebut, misalnya malam, ya, kapan saja seseorang menjenguk, nengokin, berkunjung ke rumah atau ke rumah sakit terhadap orang Islam yang sedang sakit berbaring, maka akan diucapkan doa atau diselawatkan oleh para malaikat. Hadirin, selawat dari Allah beda dengan selawat dari malaikat. Ya. Nah, selawat dari Allah, ya itu kan ada innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawatnya Allah kepada manusia artinya rahmat. Begitu kata ulama-ulama yang memahami hadis. Ya. Jadi dan juga kata ulama tafsir juga demikian. Jadi selawatnya Allah adalah memberi rahmat. Rahmat kasih sayang Allah. Ya. Allah berikan kasih sayangnya kepada manusia. Ya. Nah, kalau selawatnya para malaikat, nah itulah saudara-saudara doa ini. Doa ya. Jadi malaikat berselawat kepada orang yang berkunjung ke tempat orang yang sakit. Apa maksud selawat di sini? Artinya malaikat mendoakan. Kan bagus didoain. Semua orang ngarepin didoain. Ya, nggak ada, tolong dong sumpahin gue. Nggak ada ya saudara-saudara. Banyak kan doain ya. Doain deh begitu. Yang mau pergi, yang ada keperluan, yang ini, yang itu, selalu minta doa. Ya. Nggak ada sumpahin saya ya, nggak ada saudara-saudara. Ya. Nah ini tampak diminta. Yang penting kita tadi itu diantaranya berkunjung ya kepada orang yang sedang sakit, maka 70.000 malaikat berselawat kepada kita alias mendoakan kepada kita. Kalau selawatnya orang yang beriman itu istighfar. Ya, jadi kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Kita disuruh berselawat dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu contoh selawat yang pendek begitu ya. Jadi ini saudara-saudara ya kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni Nabi terus begitu, biar makin tinggi lagi derajatnya ya. Karena selawatnya orang yang beriman diartiin istighfar, minta ampun. Baik, jadi di sini saudara-saudara diterangkan bahwa yang berkunjung ya, ke tempat orang yang sakit didoakan oleh 70.000 malaikat yang disebut dalam bahasa hadis selawat begitu. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Nah ini yang tadi, dan adalah baginya, bagi yang ngunjungin tadi si sakit, kharifun fil jannah, mendapatkan buah yang baru dipetik di sorga, masih segar ya. Begitu hebatnya, jadi kelebihannya ya, belum lagi pahala saudara-saudara. Jadi memang Allah ketika membalas kepada hambanya, karena di maha kaya, jadi bermacam-macam tuh balasan ya, bermacam-macam. Berbeda kita sebagai manusia membalas ya seukuran kemampuan kita. Kemampuan manusia seapa sih? Tapi kalau kemampuan Allah bukan main.
Maka tuh balasannya bermacam-macam ketika orang berbuat baik seperti yang kita bicarakan ini, nengokin orang sakit. Hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Al-kharib ats-tsamar, al-makhrufu ayil mujtana. Kharib artinya ats-tsamar al-makhrub, buah yang baru dipetik. Sama dengan mujtana, sama itu artinya dipetik. Ya. Selesai. Kemudian hadis ketujuh, masih juga nengokin orang sakit. Ini contoh Nabi Muhammad hebat sekali. Padahal beliau orang paling mulia. Nengokin pembantunya yang lagi sakit. Kita lihat hadisnya saudara-saudara. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Anas, berkata beliau, kana gulamun Yahudiyun, adalah seorang gulam, ya seorang anak, ya, yang berbangsa Yahudi, ya. Itu dia dikatakan yakhdumun Nabi, ya, yakhdumun Nabi, memberikan pelayanan alias jadi khadim, pembantu, ya. Jadi adalah seorang bocah Yahudi, ya, menjadi pelayan Nabi, membantu Nabi. Jadi Nabi Muhammad kan beragama Islam, nih Yahudi masih ngikutin bapaknya Yahudi. Ya boleh saja dalam masalah dunia, dagang, bisnis, ya, jadi pekerja, buruh, Anda jadi buruh di bos, maaf Nasrani, ya boleh-boleh saja. Paling yang repot kadang-kadang waktu hari Jumat nggak boleh Jumatan, itu yang pusing itu. Itu tuh yang kalau bisa carilah tempat kerjaan walaupun orangnya non muslim, tapi kita bebas menjalani agama. Khususnya hari Jumat, ya. Jangan dibilang nggak boleh begitu. Itu parah para hadirin, ya. Itu nggak ada toleransi banget itu. Nah kembali kepada hadis bahwa ada seorang bocah Yahudi itu menjadi pelayan Nabi, yakhdumun Nabi SAW. Famarido, maka diceritakan dia sakit. Ya, ini bocah sakit ini, bocah Yahudi. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi mendatanginya. Tujuannya datengin, nengokin, besuk, ngunjungin, begitu. Hebat sekali seorang Nabi, ya, datang kepada pembantu yang sedang sakit, ya. Itulah mengakhlak Nabi lain daripada yang lain, begitu, ya. Walaupun pangkat beliau sudah tinggi, pemimpin dunia akhirat, tapi tetap saja ini di samping dia masih bocah, pembantu, orang Yahudi lagi, masih juga dikunjungin sama Nabi ini. Maka ketika dikunjungin katanya faqa'ada inda ra'si, Nabi duduk di dekat kepala si bocah ini. Ya, Nabi duduk di dekat kepala dari anak ini yang jadi pembantu Nabi yang sedang sakit. Nah Nabi memang demikian, dia ingin semua orang Islam, semua orang kalau bisa beragama Islam. Nah termasuk Yahudi ini, Nabi dorong-dorong, ayo masuk Islam. Nah, faqala lahu, Nabi bersabda kepada bocah ini, aslim, masuklah agama Islam. Karena itulah yang paling penting. Ya, apalagi dia lagi sakit, kan maaf ya, biasanya ini nggak mesti, kemungkinan orang sakit ya meninggal kan begitu. Kemungkinan aja, tapi nggak mesti ada yang sembuh. Malah ada yang nggak sakit dulu tewas. Ya. Ada teman misalnya kan ngobrol sama kita, kemudian pergi dah naik motor, kedengerannya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Padahal nggak sakit dulu, terjadi kecelakaan. Jadi nggak mesti setiap sakit meninggal. Ya, jadi meninggal itu memang bahasa gampangnya udah sampai ajalnya. Ya, bukan gara-gara sakit. Kalau gara-gara sakit, setiap yang sakit mesti meninggal. Berapa banyak orang yang sakit sehat kembali. Ya, bahkan yang nggak sakit malah meninggal. Kan begitu. Jadi yang penting biasanya ngelihat keadaan begitu, orang yang sakit itu biasanya meninggal, maka Nabi cepat-cepat memberikan semacam keselamatan, ya, menyelamatkan ini anak. Ya, panadzara ila abihi. Ya, maka anak ini melihat, memandang kepada bapaknya. Bapaknya masih Yahudi begitu. Wa huwa indahu, tuh bapaknya di sisi ini anak, nggak jauh.
Faqala, berkata bapaknya ini, ati Abul Qasim, patuhin tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya juga mendorong, udah silakan masuk agama Islam tuh, ikutin. Sebetulnya memang semua orang Yahudi itu mengetahui Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang benar. Cuman mereka iri, benci, dokol dan macam-macam sehingga ogah masuk Islam. Pada dasarnya mereka tuh yang baca kitab Taurat tahu Nabi Muhammad itu tertulis dalam kitab Taurat. Nabi Muhammad itu benar seorang nabi. Nabi itu utusan Allah, benar itu. Tapi kan karena dengki, karena kesel dan sebagainya, karena hasad, maka ini menghalangi orang Yahudi masuk Islam. Walaupun ada beberapa Yahudi masuk Islam. Nah ini buktinya, bapaknya ini memberi isyarat, udah ikutin tuh Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi faqala ati Abul Qasim, patuhin tuh Nabi Muhammad. Maka cerita singkatnya fa aslama, maka dia langsung masuk agama Islam. Ya pasti dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Di sini enggak diterangkan. Yang penting dia udah masuk Islam, begitu kesimpulannya. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Kemudian Nabi keluar setelah menjenguk anak tersebut, ya, Nabi keluar sambil mengucap alhamdulillahilladzi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Ya, segala puji bagi Allah ya yang menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Mungkin ada yang berpikir, kan anak itu kan istilahnya belum berdosa lah. Seandainya dia mati dalam kekafiran, ngikutin bapaknya, tetap dia nanti dimasuk surga begitu. Ini mungkin anak di sini udah dewasa, walaupun disebut gulam. Kalimat gulam memang seorang anak, tapi bisa juga bagi yang udah balik, begitu. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, ini anak masuk agama Islam dengan ajakan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi ketika keluar dari rumahnya bukan main Nabi girang. Nabi memuji Allah. Alhamdulillahilladzi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak ini dari neraka. Ya, jadi Allah yang menyelamatkan walaupun dengan usaha Nabi. Itu biasa para hadirin, dengan usaha Nabi. Nabi berusaha menyelamatkan anak ini dari neraka. Tapi tetap saja kan dikembalikan kepada Allah, ya. Selesai itu tentang masalah menjenguk orang sakit, ya, menjenguk orang sakit. Jadi disuruh doakan juga tuh orang yang sakit, ya, diajak kebaikan. Seperti tadi yang belum Islam diajak ya beragama Islam. Seandainya kita nengokin teman, kita tahu mang dia preman banget udah, tapi lagi sakit berat begitu. Tapi masih kenalin dia, kita ajak tobat nggak be? Ayo kita bertobat dah begitu, ya. Nah, itu keren saudara-saudara, ngajak kebaikan, ya kita selamatkan dia. Ya, namanya maaf ya preman, boleh jadi nggak terpikir, ya. Atau dipengen bertobat, dia nggak ngerti, karena nggak ada ilmunya, memang kerjaannya preman terus. Ya. Jadi boleh juga itu, kalau kita nengokin orang yang kita tahu, ya. Bukan kita merasa paling benar, cuman secara lahiriah kelihatan itu bahwa dia perbuatannya demikian. Kemudian jatuh sakit, nggak ada salahnya kita ajak bertobat begitu. Kita ajak bertobat, kita ajak istighfar. Begitu saudara-saudara. Nah, itu bagus sekali, ya. Nah, selanjutnya judulnya masih tentang sakit ini, orang sakit. Nah, sekarang yaitu doa, ya. Bab mayyud'a bihi lil marid. Bab ini menerangkan tentang doa-doa apa yang disampaikan kepada orang sakit, ya, alias mendoakan orang sakit, ya, diantaranya mendoakan orang sakit supaya sembuh, ya. Memang apalagi yang paling mahal? Yang paling mahal yang diharapkan oleh orang sakit sembuh, ya, itu yang paling mahal saudara-saudara. Maka nggak ada salahnya, bahkan disunatkan mendoakan orang sakit supaya sembuh. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah,
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi idza stakal insan, apabila seseorang ada keluhan, ya, asyai'a, ya, minhu, keluhan sakit, keluhan sesuatu penyakit, ya, minhu dari anggotanya misalnya, au kanat qarhatun au jurhun, atau ada pada orang tersebut luka. Jadi Nabi itu bila mana seseorang mengeluh bahwa dia anggotanya ada yang sakit, ya, anggota tubuhnya, atau ada yang luka begitu, maka apa yang diperbuat oleh Nabi? Ya, Nabi berusaha di sini nampaknya semacam ngobatin. Itu tindakan yang konkret istilahnya. Mendoakan sembuh bagus, ya, bertindak langsung ngobatin, wah lebih bagus. Apalagi dokter yang berkunjung ke rumah temannya yang sakit, itu kan kerenan lagi, tapi jarang lah kan begitu. Ya. Kudunya si pasien harus datang ke dokter, repot dah. Ya. Nah ini saudara-saudara, ketika ada seseorang, ya, mengeluh ada penyakit pada anggota tubuhnya, atau mengeluh ada penyakit luka, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha. Ini kalau diartikan letterlek, kalimat qala itu kan berkata, ya, qala Nabi, berkata Nabi, bi usbu'ihi, dengan jari-jarinya. Jadi bagaimana? Maka nih para ulama hadis mengartikan qala artinya fa'ala. Fa'ala berbuat, ya, bertindak di sini. Jadi ketika Nabi ada yang mengeluh kepadanya, entah itu luka kah, entah itu sakit kah dari seseorang, maka Nabi bertindak, Nabi berbuat. Qolan nabiyyu artinya Nabi berbuat. Berbuat bagaimana? Bi usbu'ihi, dengan jarinya, ya, dengan salah satu jarinya, hakadha, demikian. Bagaimana nih Nabi bertindak dengan jarinya, ya, untuk ngobatin orang sakit? Wa wada'a Sufyan ibnu Uyainata ar-rawi sabbabatahu bil ard. Nah, yang meriwayatkan hadis ini diantaranya namanya Sufyan bin Uyainah. Ini Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan hadis ini, dia lebih tahu maksud hadis ini. Maka diceritain, dikatakan wa wada'a Sufyan ibnu Uyainah. Maka Sufyan bin Uyainah meletakkan sabbabatahu, jari telunjuknya, bil ardi, ke tanah. Ya. Sebelumnya dijilat dulu, biar nanti debu nempel di tanahnya. Ya. Ini cara pengobatan Nabi, saudara-saudara, zaman dulu begitu. Ya. Jadi mula-mula ketika ada orang mengeluh sakit atau luka, maka Nabi bertindak dengan, ya, anggap menjilat, ya, basahin telunjuknya. Kemudian diletakkan di tanah begitu, biar ada debu yang nempel di telunjuknya begitu. Ya, jadi beliau tempelkan telunjuknya ke tanah, summa rofa'aha, kemudian diangkatnya. Wa qala, beliau berdoa. Jadi di sini tindakan double ini, ya, perbuatan dan doa. Apa doa Nabi? Wa qala bismillah. Arti bismillah, saya mengobati dia dengan bismillah, begitu. Ya, udawi bismillah. Saya ngobatin orang ini dengan membaca bismillah, dengan nama Allah. Jadi arti dengan nama Allah bukan dengan nama saya. Kalau atas nama Allah, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyembuh, Allah Maha, udah gampang aja kalau Allah berikan kesembuhan. Ya, jadi bismillah, saya mengobati dengan nama Allah. Ya. Kemudian turbatu ardina. Ya, ini debu dari tanah kita. Artinya begitu. Turbatu ardina, ini debu tanah kita, biri qati ba'dina, yang bercampur dengan ludah dari sebagian kita. Yusfa bihi sakimuna, akan menyembuhkan dengannya orang yang sakit dari kita, biizni rabbina, dengan izin Tuhan kita. Itu jampe-jampenya itu. Jadi jampe-jampe boleh, mantra-mantra, asalkan isinya minta kepada Allah. Ya.
Tapi kalau mantra-mantra isinya minta setan ano, jin itu, wah ini berat ini. Sama setan yang di puun aren, puun rengas begitu kan. Ini kacau ini. Ya, maka tuh dukun-dukun kadang-kadang dia miara setan dan setiap hari anu kasih ancak. Ya, ada ayam goreng sepahe begitu. Taruh dah di atas apa misalnya di atas gentengnya. Buat ancak itu, entah dibuat ngobatin orang. Dibantu oleh setannya itu. Itu repot tuh. Apa hukumnya? Itu jangan tanya saya itu. Ya. Saya nggak ngerti soalnya gitu-gituan. Ya. Jadi dia miara setan, kemudian atau miara jin, diberikan makanan spesial begitu. Ya. Itu dari dulu begitu, mang orang-orang dulu itu banyak yang punya lah. Ya, sekarang udah punah. Karena orang tuanya emang nggak nurunin kepada anaknya. Orang dulu tuh nurunin begitu, diturunin ilmunya itu ya. Cuman hukumnya itu yang repot itu ya. Ya sebaiknya ini nih, yang kayak Nabi Muhammad, mintalah kepada Allah. Jadi mantra-mantra yang ketahuan artinya nggak apa-apa, walaupun bahasa Jawa, walaupun bahasa Sunda, atau bahasa lainnya. Yang penting isinya minta kepada, itu oke itu. Apapun nama bahasanya. Jadi mantra-mantra boleh aja dalam agama, ya, bukan dilarang, asalkan ketahuan pemahamannya. Di situ nggak ada unsur-unsur yang isinya minta kepada yang dilarang oleh agama, seperti minta kepada setan begitu ya. Jadi Bismillah, dengan nama Allah saya ngobatin nih orang. Turbatu ardina biri qotiba'dina. Ini tanah ya dari tanah kita bercampur dengan ludah sebagian kita, mudah-mudahan yusbabihi sakimuna, bisa menyembuhkan dengannya orang yang sakit dari kita, biizni robbina, ya sudah tentu dengan izin Tuhan kita. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Emang agak aneh kedengarannya pakai tanah, ya tanah saudara-saudara. Ya sebelumnya tanah telunjuknya dijilat biar mengandung air begitu kan, biar nempel tuh tanah. Entar dioleskanlah kepada si sakit, ya, kepada si sakit begitu. Ini saudara-saudara pengobatan Nabi, walaupun bukan ini doang, entar ada lagi cara-cara yang lain, ya, cara-cara yang lain. Nah ini cara-cara yang lain ini di hadis nomor 2, yaitu dengan doa doang ini. Wa anha, dan darinya, ya, yaitu dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kana ya'udu, adalah beliau menengokin ya ba'dha ahlihi, salah seorang dari ahlinya. Kalimat ahli di sini diartiin istri. Ya, jadi ba'dha ahlihi, salah seorang dari istri beliau sakit, tapi Latin begitu. Kemudian yamsahu biadihil yumna, Nabi menyentuhkan, mengusap dengan tangan kanannya, wa yaqulu, sambil mendoakan, sambil Nabi membaca mantra. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, Rabban nas, engkau adalah Tuhannya manusia. Ya, qul a'udzu birabbin nas, Allah itu kan Rabbin nas, Tuhannya manusia. Artinya itu manusia supaya bertuhan kepada Allah. Ya, jangan bertuhan kepada ya makhluk, kepada misalnya patung begitu. Jadi Allahumma Rabban nas, ya Allah, engkaulah Tuhannya manusia. Azhibil bas, katanya. Azhib artinya hilangkanlah. Al-bas ini semacam kepedihan, rasa sakit. Artinya ya Allah, hilangkanlah rasa sakit, hilangkanlah kepedihan dari orang tersebut ya, yang Nabi doakan begitu, yaitu tadi salah seorang istrinya. Kemudian isfi, sembuhkanlah ya Allah. Antas syafi, engkaulah penyembuh. Memang dalam keyakinan yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Kalau ente meyakini obat yang menyembuhkan, maaf, itu bisa bahaya para hadirin. Ya, kalau ente meyakinin ini, yakin banget nih yang nyembuhin obat ini iya, bukan Tuhan, bukan dong, gue minum obat ini. Itu maaf ya, itu kayak musyrik para hadirin. Berarti ada dua penyembuh. Penyembuh yang sebenarnya adalah Allah. Ada penyembuh yang salah yang diyakini oleh orang ini, yaitu obat. Semestinya ada satu penyembuh, hanya Allah doang. Dia meyakini dua penyembuh.
ya penyembuh yang diyakini obat, ya penyembuh yang tidak diyakini yang padahal itu yang benar yaitu Allah. Berarti dia menyekutukan Allah. Kemusyrikan bisa terjadi begitu dengan hal yang kecil. Walaupun dalam gaul nggak apa-apa ya, dalam ngomong, kok disembuh tuh kenapa? Oh tadi habis minum obat anu. Itu sih nggak apa-apa dalam omongan, tapi keyakinannya tetap dia meyakinin yang menyembuhkan Allah. Begitu saudara-saudara. Itu namanya ilmu dalam omongan gaul itu. Ya kita kan begitu kalau berbicara. Dia kok sembuh kenapa? Soalnya habis minum obat anu. Ya. Bukan berarti keyakinannya obat anu yang menyembuhkan. Ya, tapi zahirnya, kelihatannya, ya, batinnya adalah Allah. Jadi begitu, seseorang kaya zahirnya karena dagang, bukan dagang yang mengkayakan dia. Yang mengkayakan dia Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya begitu yang kelihatan. Yang kelihatan. Ya, itu yang kadang-kadang orang nggak begitu pahamin itu. Maka berbahaya. Ya, berbahaya. Yang penting saudara-saudara yakinilah segala sesuatu Allah yang berbuat. Tapi juga harus bertindak, harus berbuat, harus berusaha. Rezeki Allah yang nentukan, kemudian diam aja begitu. Acolah saudara-saudara. Cobalah itu, dunia terbalik udah. Tetap berusaha, ada yang dagang, ada yang jual jasa, ada yang karyawan, ada yang bisnis, ada yang ini, ada yang itu. Tapi tetap dia meyakinin Allah yang memberi rezeki. Begitu juga yang menyembuhkan Allah. Tapi tetap kita berusaha berobat ke sana, berobat kemari, minum obat ini, minum obat itu. Tetap hati kita meyakinin Allah lah yang menyembuhkan. Itulah saudara-saudara potret orang Islam yang baik begitu secara keyakinan. Nah Nabi ini mengatakan Allahumma Rabban nas, ya Allah engkaulah Tuhannya manusia. Azhibil bas, artinya hilangkanlah kepedihan. Isfi, sembuhkanlah orang ini. Antas syafi, engkaulah penyembuh. La syifaa illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan engkau. Enggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Syifaan la yughadiru saqama, mohon penyembuhan yang tidak menimbulkan sakit lagi. Jangan sembuh di ini timbul di sono. Ya. Sembuh dari penyakit anu, tahu-tahu timbul penyakit ini. Ini sih kesembuhan yang istilahnya tidak menghilangkan seluruh penyakit. Ya. Artinya hilang penyakit ini, timbul penyakit yang lain. Itu sih sakit-sakit juga akhirnya. Pengennya total. Nah itu la yughadiru saqaman, tidak meninggalkan penyakit lagi. Jadi mohon penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi, alias tidak nyisek lagi tuh penyakit di tubuh kita. Mintanya bebas dari penyakit. Ya, la yughadiru saqama. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Ya. Saudara, nampaknya dikit lagi Isya, ya. Dikit lagi Isya. Ada pertanyaan kali? Kalau enggak saudara-saudara, ya pengajian kita sampai di situ dulu dah ya. Ini hadis nomor 3 insya Allah yang akan datang ya.